Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat New Curhat dimanapun Anda berada? Ketemu sama aku Pipi Kurnia yang pastinya dalam program acara New Curhat, mencurahkan isi hati. Selama 90 menit ke depan saya akan menampilkan video-video terbaru, terpopuler dan juga terhit pada saat ini, dan akan ngebacain requestan dan kirim salamnya dari Sobat New Curhat. Follow sosial Instagramnya IMTV yaitu di @IMTVJakarta dan juga di Facebook IMTV Jakarta. Jadi kalau kamu pengen request lagu atau kirim salam atau kirim curhatan, segera bergabung di Instagram IMTV Jakarta. Nah, nanti bakal aku bacain. Kira-kira kamu kirim salam buat siapa? Request lagunya apa? Dan curhatannya seperti apa? Jangan lupa di follow ya. Nah, seperti pesan yang satu ini dari pendatang baru. Halo guys, nama aku Fajar. Aku pengen curhat nih kak. Pacar aneh suka sama temen aneh. Gimana nih Neh? Ya. Apakah harus aneh putusin? Tapi saya masih sayang. Waduh, gimana ya? Kalau aku di posisi kamu ya Fajar, tanyain langsung deh sama pacar kamu. Sayang, kamu tuh masih cinta sama aku nggak sih? Kamu masih sayang sama aku nggak sih? Kalau kamu masih cinta, masih sayang, buktiin dong, gitu ya. Meminta kejelasan, kira-kira pacar kamu ini benar-benar sayang dan cinta sama kamu nggak? Kalau misalkan udah nggak ada perasaan, ya udah buat apa dipertahanin? Mending kamu cari yang lain masih banyak. Oke, yang kedua ada lagi ini dari Lampung Timur, namanya Winda. Kak, aku mau curhat. Aku tuh jomblo kak, butuh pasangan. Aku tuh malu sama teman-teman aku. Aku suka dicengin sama teman-teman aku karena aku belum punya pacar. Aku pengen cari pacar yang umurnya 28 tahun. Yang jomblo kasih tahu dong kak. Aduh, umur 28 tahun ya. Cowok umurnya 28 tahun itu udah matang ya guys. Jadi kalau misalkan Winda punya pacar umurnya 28 tahun berarti udah siap nikah ya. Nah, mudah-mudahan ya cepet-cepet dapet pasangan hidup ya, cepet dapet pacar. Sering-sering aja nonton New Curhat ya. Jangan lupa follow Instagramnya IMTV Jakarta, karena di pengikut IMTV Jakarta tuh banyak jomblo-jomblo loh ya. Siapa tahu kamu bisa kenalan ya kan. Terus ada juga yang request lagu nih, pengen lagunya Dadali ya. Oke, lama banget nih nggak ketemu sama personilnya dari Dadali. Kakak, aku minta saran nih. Dia itu gagal move on. Ada yang minta saran ke saya. Dia itu gagal move on. Gimana ya solusinya? Makasih kakak cantik. Solusi untuk orang yang gagal move on adalah satu, dengerin musik. Dengerin musik, makan, shopping, terus juga ngegibah ya. Ngegibah hal yang positif. Jadi sarannya ya seperti itu, daripada gara-gara kamu gagal move on, kamu mengurung diri di rumah, nggak kemana-mana, nggak punya aktivitas. Nah, lebih baik sih seperti itu. Jalan-jalan ya kan, makan-makan gitu, nggak usah diet-dietan. Nanti kamu sakit gitu. Pasti cepet move onnya. Apalagi kalau misalkan punya gebetan baru. Waduh. Oke. Ada lagi nih, Kak Pipi, aku mau titip salam nih buat cewek aku yang ada di sana. Semoga dia nonton. Maaf ya, belum bisa pulang karena lagi corona, lagi PSBB gitu ya. Nah, ini dari Bandung. Jadi belum bisa pulang ke Bandung karena Bandung itu lebih ketat untuk PSBB-nya, dan juga PSBB-nya diperpanjang gitu. Ya, mohon bersabar ya. Mudah-mudahan tetap setia untuk ceweknya di sana. Halo, nama aku Anton. Kakak, bagaimana caranya menenangkan istri yang
yang ngambekan terus. Bagaimana caranya menenangkan seorang istri yang suka ngambek? Kasihlah fulus yang banyak, itu satu ya kan. Ajaklah jalan-jalan, walaupun membeli barang-barang diskonan atau barang-barang yang murce-murce, itu cukup membantu untuk membahagiakan hati seorang istri. Jadi selamat mencoba buat bapak-bapak yang punya istri suka ngambek ya. Oke, aku bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Nyejurhat. Capcus. Oke, aku bakal bacain curhatan kalian lagi karena hari ini aku menampung banyak curhatan dari kalian. Oke, selain kamu bisa request lagu, kamu juga bisa berbagi curhatan ya kan? Ya, supaya tidak dipendam di dalam hati. Ya, lebih baik kita itu menuangkan curhatan atau unek-unek yang ada dalam hati kita daripada kita memendam. Kalau kita memendam unek-unek itu, kita bakal jadi sakit guys. Ya. Ini dari Ines. Kak mau cerita, suami aku banget kak, kalau ngasih duit pas-pasan banget uang belanjanya. Bagaimana kak supaya suami aku ini tidak jadi pelit, supaya nggak pelit ke saya, terutama untuk anak-anak. Kan kasihan kalau uang jajan anak-anak saya potong buat beli sayur. Gini nih, kalau punya suami yang suka perhitungan, hitung-hitungan, pelit, sarannya adalah kamu sebagai istri yang cerdas di tahun 2021 ya. Iya, kamu bicara baik-baik ya sama suami kamu. Penghasilan suami kamu selama 1 bulan ini berapa? Terus kamu catat keperluan-keperluan yang harus dicukupin setiap bulannya ya. Kamu bikin oret-oretan tuh, uang jajan anak-anak berapa, penghasilan suami berapa, terus buat uang sayurnya berapa ya. Itu kamu bisa menghitung semuanya lewat coretan-coretan itu. Nanti kamu kasih tahu ke suami kamu bahwa setiap bulan kamu harus mengeluarkan dana sekian-sekian untuk beli sayur, beli tempes, beli susu, beli semuanya ya, supaya supaya enak gitu loh. Dan kamu sebagai istri yang cerdas, kamu juga harus pintar-pintar mengatur keuangan. Walaupun suami kamu penghasilannya kecil, tapi kamu sebagai istri harus bisa mengatur keuangan rumah tangga kamu. Iya, kurang lebihnya kayak gitu ya. Terus ada lagi nih yang yang curhat lagi. Hai kak, nama aku Garini. Sebentar deh, namanya kok Garini? Unik ya, Garini. Garini, yaudah Garini. Punya cowok yang keren. Saya sayang, cuma dia pengangguran. Apakah baik buat saya kak? Atau tidak? Ataukah aku harus cari pacar lagi kak yang pekerjaannya tetap? Kakak sarannya dong. Oke. Garini, kamu punya pacar tapi pacar kamu pengangguran. Oke. Zaman sekarang itu ya, memang sih kita kalau punya pacar itu kita harus cari yang punya pekerjaan tetap, ya kan? Cari yang bertanggung jawab, yang sayang dan sebagainya. Tapi sekarang ini kita itu nggak memandang dari orang itu pengangguran atau enggak. Intinya adalah si cowok kamu ini, pasangan kamu ini adalah setia sama kamu, sayang sama kamu, menghargai kamu. Udah cukup itu aja. Masalah pengangguran, pekerjaan, semuanya sudah diatur ya, sudah diatur sama Allah. Jadi kalau misalkan sekarang kamu pengangguran, siapa tahu pacaran sama kamu besok dapat pekerjaan. Kan nggak tahu. Seperti curhatan teman aku ya, teman aku namanya Pak Karno. Nah dulu dia itu pengangguran guys, tapi karena si cewek ini menerima apa adanya, dengan ikhlas, mencintai, menyayangi, dengan tulus, ikhlas, lahir batin guys. Alhamdulillah sekarang Pak Karno menjabat menjadi seorang direktur.
Nah, itulah doa dari seorang kekasih yang setia, mencintai dan juga menyayangi. Nggak sih? Kurang lebihnya seperti itu. Jadi jangan takut dan jangan pernah khawatir kalau misalkan kita punya pacar pengangguran atau belum bekerja. Pengangguran belum berarti bukan berarti dia pengangguran selamanya, tapi karena pengangguran itu sebenarnya sih belum dapat pekerjaan atau pekerjaan yang tertunda. Mungkin kayak gitu ya guys. Oke. Kakak, aku mau kirim salam nih. Aku kangen banget sama mantan aku. Terkadang aku ingin balikan lagi sama mantan, tapi aku udah punya tunangan. Hei, Anda ya, tolong ya dikondisikan perasaannya. Nih, kira-kira gimana ya Kak sarannya? Terima kasih. Salam dari Winda Anastasia di Jakarta Utara. Oke, nanti bakal aku bahas tentang curhatannya Winda Anastasia dari Jakarta Utara, tapi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di New Curhat Capcus. Oke, seperti janji aku sama sobat curhat dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung kulon sampai ujung wetan, dari barat ke utara, utara ke timur, timur ke selatan. Oke. Untuk Winda Anastasia dari Jakarta Utara yang katanya kangen sama mantan, tapi dia sudah punya tunangan. Bagaimana sarannya? Boleh kita kangen, boleh kita rindu, boleh kita pengen ketemu atau pengen komunikasi lagi dengan mantan, ya. Tetapi kamu juga harus bisa menjaga perasaan tunangan kamu. Kalau bisa mantan kamu dikenali sama tunangan kamu, jadi supaya tidak terjadi yang namanya salah paham, gitu. Kalau misalkan udah terjadi yang namanya salah dan paham, itu berabe guys, itu masalah jadi panjang, sedikit bisa jadi besar, besar tambah besar lagi. Alangkah baiknya silaturahmilah sama mantan bersama tunangan kamu. Ya mudah-mudahan sih baik-baik aja ya kan, nggak jotos-jotosan. Ya kurang lebihnya seperti itulah ya. Pokoknya harus baik-baik aja. Boleh sih, sah-sah aja namanya kita kangen, kita rindu sama mantan, nggak masalah. Aku juga kadang suka begitu, tapi apalah daya, mantan aku sekarang udah menjadi suami orang, ya kan. Cukup kita yang mengangeni dia, mudah-mudahan aja dia juga kangen. Iya. Oke, selanjutnya ini ada pendatang baru. Assalamualaikum kakak. Halo IMTV Jakarta, saya boleh curhat nggak? Boleh banget sayang. Pekerjaan saya mengharuskan sih. Pekerjaan saya mengharuskan saya untuk keluar kota. Tetapi saya nggak tega dengan anak dan istri saya. Udah gitu ibu saya sudah tua di kampung. Bagaimana ya kak? Nggak apa-apa sih, kita merantau ke Jakarta, meninggalkan keluarga di kampung. Yang terpenting adalah kita bisa menjaga komunikasi dengan baik. Teleponlah setiap hari, telepon anaknya udah makan apa belum, istrinya baik-baik aja apa belum, terus ibunya juga bagaimana, bla 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 bla, ngobrol-ngobrol gitu, supaya tidak terjadi yang namanya kekhawatiran nah gitulah gitu. Jadi biar nggak cemas gitu. Dan juga orang tua, istri mendoakan supaya pekerjaannya lancar, banyak rezeki, setiap minggu kirim uang, pasti bahagia, sehat. Udah sayang, nggak apa-apa lama-lama di Jakarta, yang penting duitnya datang terus gitu pasti. Oke, ada lagi nih dari mana ini? Dari tadi katanya. Oke, kak, salam kenal ya. Aku Saka dari Brebes. Mau nanya, istri saya sering kerasukan. Gimana ya caranya agar nggak sering kerasukan kayak gitu? Aku tuh takut, tahu nggak sih kak? Katanya gitu. Makasih. Aji dari Brebes ya. Brebes itu terkenal dengan yang namanya bawang merah alias brambang ya.
Oke, buat Aji sarannya adalah kamu konsultasikan sama orang tua, ya kan? Orang tua tuh maksudnya orang tua yang orang pintar gitu ya, atau kiai, ustadz yang mungkin paham di bidang itulah ya, kegaiban ya, ke persetanan gitu. Tanya gitu, siapa tahu istri kamu ini perlu diruqyah gitu, supaya tidak sering kerasukan, atau mungkin istri kamu ini suka ngelamun ya kan, padahal kalau orang ngelamun itu nggak boleh ngelamun lama-lama guys, karena kalau yang namanya ngelamun itu namanya membuka membuka aura dalam tubuh kita supaya demit bisa masuk ke kita, katanya sih gitu. Jadi nggak boleh sering-sering ngelamun ya. Ada Reno dari Purwokerto, saudara saya katanya kena santet mbak, serem banget deh, perutnya gede, berurat gitu, terus dia kesakitan. Tapi kalau dicek di rumah sakit kok nggak ada penyakitnya ya? Ya itu tadi sarannya adalah ke orang yang berkompeten di bidang itulah ya, di persetanan itu gitu. Jangan jangan ke jangan asal memilih dukun atau juga ke tempat-tempat yang lainnya gitu, justru malah bikin kamu takutnya membahayakan kamu gitu. Pergilah ke ustadz, ke kiai, konsultasilah gitu supaya membantu ya, itu aja sarannya. Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita bayang-bayang lagi, kita happy lagi. Kayaknya lagu dari Ayu Ting Ting deh, saya masih ting ting gitu. Sobat New Curhat dimanapun Anda berada, terima kasih loh atas kesetiaannya, nggak berpindah channel dan tetap stay tune di New Curhat. Nah, diingetin ya, buat kamu yang belum follow Instagram IMTV Jakarta, Facebooknya juga IMTV Jakarta dari sekarang juga, karena akan dapat ilmu-ilmu yang positif. Terus juga bakal dapat teman baru, pacar baru, pasangan baru, info-info terbaru, terupdate khususnya musik dan juga program-program terbaru dari IMTV Jakarta. Oke, nah sekarang ini ada yang lagi ya, sebelum posting ya, beberapa SMS-nya lagi nih dari pendatang baru ya, nggak menyebutkan namanya. Kakak, aku punya gebetan nih kak, tapi kita ketahuan selingkuh kak sama teman baik kita, gimana ya kak? Aduh, terima kasih. Gebetan kita ketahuan, pacar kita ketahuan selingkuh sama teman baik kita. Ya udahlah, ikhlasin aja, kasih aja lah sama teman kamu. Mungkin teman kamu itu belum beruntung ya kan? Gak cipu banget hari ini. Kak Pipi nonton TV sambil makan nasi, IMTV makin di hati. Wih, salam buat orang tua aku di Jawa, rindu banget gak bisa balik karena corona. Sehat selalu buat ayah ibu, makasih. Pantunnya boleh juga tuh. Hai MTV, salam kenal, saya Putri dari Jakarta. Mau nitip salam nih buat mantan gue yang ada di Bandung. Semoga tidak bisa melupakan gue ya. Cekak. Kalau banyak kenangan manis bersamamu, pasti dia akan susah untuk melupakanmu. Iya. Tapi kalau misalkan banyak kenangan pahit bersamamu, pastinya gampang dilupain guys. Oke, itulah namanya mantan ya. Oke, bye-bye mantan. Bye. Halo kakak, salam kenal, aku Andiani. Titip salam buat suamiku yang paling ganteng. Setahun sudah dia pergi ke Arab nyari rezeki untuk kami yang ada di rumah. I love you so much katanya. Mudah-mudahan sehat-sehat di Arab ya Pak. Ada juga dari Septiani Pratiwi, katanya pengen kirim salam juga ini untuk sang pacar baru, mudah-mudahan setia. Ada Andi dari Jakarta Selatan, request lagunya Anji, judulnya Dia. Ada juga Jamilah,
Salam kenal untuk semua teman-teman yang ada di Curhat. Terima kasih ya. Dan ada juga pendatang baru, umurnya baru 22 tahun ya. Katanya request lagunya Bara Bere dari Siti Badriah. Oke, itulah pesan-pesan, salam, requestan, curhatan yang Anda kirimkan ke redaksi IMTV Jakarta. Dan sekarang aku mau kasih informasi penting mengenai produk herbal, dan ini adalah produk madu cerna atau B2. Buat kamu yang suka mengalami asam lambung naik, punya penyakit emah, punya radang usus, nah disarankan banget untuk mengonsumsi madu cerna atau B2, karena madu cerna ini mengandung royal jelly, jadi ini sangat aman untuk dikonsumsi setiap hari. Silahkan dicoba. Dan ada juga satu lagi nih guys, ini penting banget juga ya. Ini cocok juga nih untuk dikonsumsi kamu setiap hari ya, dengan teh murbe. Teh murbe ini mengandung daun murbe asli atau Morus albifolium dan juga bunga Chrysanthemum floss ya. Ini aman dikonsumsi setiap hari, mampu mendetoks racun-racun di dalam tubuh, bagus untuk jantung, menurunkan yang namanya tekanan darah tinggi, sebagai kesehatan ginjal juga. Jadi aman nih buat ginjal, paru-paru, ngebersihin semuanya, peredaran darah juga bagus, jadi lancar, tidak gampang sakit. Dan ini juga membantu untuk meredakan yang namanya panas dalam atau tenggorokan, radang tenggorokan. Ini bagus dikonsumsi setiap hari. Dan tehnya ini bisa buat maskeran loh. Ini bagus banget. Oke, jadi jangan lupa untuk dicoba. Silahkan kamu follow Instagram IMTV Jakarta untuk mendapatkan dua produk ini, yaitu madu cerna atau B2 dan juga teh murbe alias A2, hanya di IMTV Market. Jadi selamat mencoba.